Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri yang budiman, selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat misteri kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga bisa menyimak tentang kisah-kisah yang kami sampaikan di channel ini. Selamat mengikuti. Pecinta misteri yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dikirim oleh Abdul Aziz, berjudul Rahasia di Balik Rumah Tua. Dikisahkan, di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, ada sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan rumah rahasia. Kenapa dibilang rumah rahasia? Karena rumah itu sudah lama kosong dan dikelilingi berbagai cerita seram. Penduduk desa percaya bahwa rumah itu dihantui oleh roh-roh penasaran. Di suatu hari, ada seorang gadis bernama Linda yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya. Linda dan keluarganya mendapatkan informasi bahwa di desa tersebut ada sebuah rumah, yaitu disebut rumah rahasia. Lalu Linda memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut karena Linda sangat tertarik dengan hal-hal misterius dan memiliki insting kuat bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita hantu di balik rumah itu. Dengan penuh keberanian, Linda memasuki rumah itu pada sore hari. Dia membawa senter dan beberapa peralatan lain untuk berjaga-jaga. Ternyata di dalam rumah, suasananya sangat sunyi dan gelap. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba. Namun, Linda tidak gentar. Dia menyusuri setiap ruangan, mencari petunjuk tentang misteri yang menyelubungi rumah tersebut. Linda terus menyelidiki dan mencoba naik ke lantai atas. Dan saat dia mencapai loteng, dia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya sudah lama sekali tidak tersentuh oleh siapapun. Buku itu penuh dengan catatan dan gambar-gambar aneh. Lalu Linda membacanya dengan seksama dan ternyata menemukan bahwa rumah itu dulunya milik seorang ilmuwan yang hilang secara misterius. Ilmuwan tersebut melakukan berbagai eksperimen aneh yang diyakini melibatkan waktu dan ruang. Tiba-tiba saja, Linda mendengar suara aneh dari balik dinding. Dia dengan hati-hati mendekati suara itu dan menemukan sebuah pintu rahasia. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan alat-alat ilmiah. Di tengah ruangan, Linda melihat sebuah mesin yang tampaknya merupakan karya terakhir sang ilmuwan. Dengan nalurinya, Linda menyadari bahwa mesin itu adalah sebuah portal waktu. Setelah memeriksa catatan ilmuwan, Linda berhasil mengaktifkan mesin tersebut dan menemukan bahwa sang ilmuwan terjebak di masa depan. Dengan tekad yang kuat, Linda menggunakan portal itu untuk menyelamatkan ilmuwan tersebut.
Setelah melewati berbagai rintangan di perjalanan waktunya, Linda berhasil menemukan dan membawa kembali sang ilmuwan ke masa sekarang. Ilmuwan itu sangat berterima kasih kepada Linda dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sedang mencari cara untuk menyelamatkan dunia dari bencana besar di masa depan. Dengan bantuan Linda, ilmuwan tersebut berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menghindarkan dunia dari bencana. Linda menjadi pahlawan di desa itu, dan rumah tua yang dulu dianggap berhantu sekarang menjadi tempat bersejarah yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Para pecinta misteri yang budiman, sekarang kami akan mengajak pecinta misteri semua ke sebuah kisah, yaitu hantu di rumah tua. Diawali dari keluarga Andini yang baru saja pindah ke rumah tua yang terletak di pinggir kota. Rumah itu sudah lama tidak dihuni dan terlihat angker dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela berderit. Namun, harga yang murah membuat mereka memutuskan untuk tinggal di sana dan menjadi bahan pertimbangan. Pada malam pertama, Andini mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal, seluruh keluarganya sudah tidur di kamar masing-masing, dan ia mencoba mengabaikannya, menganggap bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Seminggu kemudian, anak Andini yang bernama Sari mulai menceritakan bahwa dia sering melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di ujung lorong pada malam hari. Awalnya, Andini dan suaminya Budi tidak mempercayainya. Mereka berpikir Sari hanya bermimpi saja. Namun di suatu malam, Andini terbangun untuk mengambil air di dapur. Saat melewati lorong, ia melihat sosok wanita berpakaian putih, seperti yang diceritakan Sari. Lalu Andini terkejut dan langsung berlari kembali ke kamar, memberitahu Budi tentang apa yang ia lihat. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk menyelidiki sejarah rumah tersebut. Dia pergi ke perpustakaan kota dan menemukan bahwa rumah itu pernah dimiliki oleh seorang wanita bernama Ratri yang meninggal secara tragis karena dibunuh oleh suaminya sendiri. Ratri dikenal sebagai wanita yang baik hati dan ramah. Namun, kematiannya menyisakan dendam yang belum terselesaikan. Andini dan Budi memutuskan untuk memanggil seorang paranormal untuk membantu mereka. Paranormal tersebut mengatakan bahwa arwah Ratri tidak akan tenang sebelum suaminya dihukum atas perbuatannya. Mereka harus menemukan bukti yang mengaitkan suaminya dengan pembunuhan tersebut. Setelah beberapa hari mencari di dalam rumah, mereka menemukan sebuah buku harian milik Ratri yang tersembunyi di balik dinding. Di dalam buku harian itu terdapat catatan lengkap tentang perlakuan kejam suaminya dan rencana pembunuhan yang disusun olehnya. Dengan bukti tersebut, Andini dan Budi membawa kasus ini ke polisi. Suami Ratri yang sudah lama hidup bebas akhirnya ditangkap dan dihukum. Setelah itu, penampakan Ratri tidak pernah muncul lagi. Keluarga Andini pun akhirnya bisa hidup tenang di rumah tua tersebut. Namun, setiap kali mereka melewati lorong tempat Ratri sering muncul, mereka selalu merasakan kehadiran arwahnya yang kini tenang. Mereka tahu bahwa Ratri akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Para pecinta misteri yang budiman,
Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya, yaitu hantu di rumah tua. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulu milik seorang tuan tanah kaya bernama Pak Raden. Konon, rumah tersebut menyimpan banyak misteri dan cerita menyeramkan. Pak Raden adalah seorang yang sangat kejam. Ia memperlakukan para pekerjanya dengan sangat buruk, dan banyak orang yang mati karena kelaparan atau kelelahan akibat kerja paksa di ladang miliknya. Istrinya yang bernama Nyai Raden juga tidak kalah jahatnya. Ia terkenal suka menyiksa para pembantu rumah tangga dan seringkali terdengar teriakan-teriakan dari dalam rumah setiap malam. Di suatu hari, seorang pembantu bernama Sri dipukul hingga tewas oleh Nyai Raden karena dianggap mencuri perhiasannya. Sejak saat itu, rumah tersebut mulai mengalami berbagai kejadian aneh. Nyai Raden sering melihat bayangan Sri berkeliaran di dalam rumah, dan suara tangisnya terdengar hampir setiap malam. Pak Raden pun mengalami mimpi buruk dan sering merasa dicekik saat tidur. Semakin hari, kejadian-kejadian mistis semakin sering terjadi. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Lampu-lampu sering padam tiba-tiba, dan aroma bunga melati yang sangat menyengat tercium di seluruh rumah. Para pekerja yang tinggal di sekitar rumah juga sering melihat penampakan wanita berpakaian lusuh yang diyakini sebagai arwah Sri. Puncaknya terjadi ketika Pak Raden ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka-luka seperti bekas cakaran, dan wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan. Nyai Raden pun hilang tanpa jejak setelah kejadian tersebut. Orang-orang percaya bahwa Nyai Raden diambil oleh arwah Sri sebagai balas dendam atas kematiannya. Setelah kematian Pak Raden dan hilangnya Nyai Raden, rumah tersebut dibiarkan kosong dan tidak ada yang berani mendekat. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang pengusaha muda bernama Andi membeli rumah itu dengan harga murah, dan ia pun berencana merenovasi dan menjadikannya sebagai villa wisata. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk setempat, Andi tetap bersikeras untuk merenovasi rumah tersebut. Selama proses renovasi, para pekerja sering mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki, padahal tidak ada orang. Alat-alat kerja pun sering hilang, dan beberapa di antara mereka melihat penampakan wanita yang sama. Di suatu malam, Andi memutuskan untuk menginap di rumah itu untuk membuktikan bahwa semua cerita hantu hanyalah mitos. Namun, ia segera menyesali keputusannya. Di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara tangisan seorang wanita. Lalu Andi mencoba mengabaikannya. Akan tetapi, suara itu semakin lama semakin keras dan mendekat. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan keras. Di sana berdiri seorang wanita dengan wajah pucat dan pakaian lusuh, menatap Andi dengan tatapan kosong. Andi tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya terpaku di tempat. Wanita itu mendekat dan Andi bisa merasakan dinginnya udara di sekitar tubuhnya. Ketika wanita itu menyentuh Andi, tubuhnya
terasa sangat dingin dan Andi pun merasa seperti kehabisan nafas. Andi lalu pingsan dan baru sadar keesokan paginya. Ia ditemukan oleh salah satu pekerja yang kebetulan datang lebih awal. Andi segera meninggalkan rumah itu dan memutuskan untuk menjualnya kembali. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi Andi tidak pernah mau menceritakannya kepada siapapun. Rumah itu kembali kosong dan dibiarkan terbengkalai. Penduduk setempat percaya bahwa arwah Sri dan para korban kekejaman Pak Raden masih menghuni rumah tersebut, menunggu keadilan yang tak pernah mereka dapatkan semasa hidup hingga kini. Rumah tua itu menjadi cerita horor yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi di desa tersebut. Para pecinta misteri yang budiman, hanya inilah yang dapat kami sampaikan kisah di kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.